Selamat datang di podcast malam ini. Di Amerika, ada jejak kelam yang masih membekas hingga kini. Kisah para pembunuh berantai yang meninggalkan ratusan korban jiwa. Malam ini, kita akan masuk ke lorong gelap sejarah, menelusuri kisah nyata yang menegangkan, membuat bulu kuduk berdiri, dan memaksa kita bertanya, apa yang mendorong manusia menjadi monster? Kita mulai dari tahun 1970-an, era di mana Amerika dipenuhi ketakutan. Salah satu nama yang paling mengerikan, Ted Bundy. Dia tampan, karismatik, tapi di balik itu, dia monster. Banyak wanita muda hilang setelah terakhir terlihat bersamanya. Bundy tercatat membunuh lebih dari 30 perempuan, kebanyakan mahasiswa. Modusnya sederhana, berpura-pura cedera, minta tolong, lalu menculik, memperkosa, dan membunuh. Tahun 1968-1969, California diteror oleh seorang pembunuh yang hingga kini identitasnya tak pernah terungkap, The Zodiac Killer. Dia membunuh pasangan muda, lalu mengirimkan surat penuh kode ke media. Pesannya, ia akan terus membunuh, dan menantang polisi untuk menangkapnya. Detektif berkata, "Kami menerima surat dengan simbol aneh." Dia menulis, "Aku suka membunuh karena itu lebih menyenangkan daripada berburu binatang." Zodiac menakuti seluruh negara bagian. Orang-orang takut keluar malam. Hingga kini, lebih dari 50 tahun berlalu, kasus ini belum terpecahkan. Dan di saat publik masih trauma, muncul nama lain yang lebih mengerikan. John Wayne Gacy, badut pesta anak-anak, yang ternyata membunuh 33 remaja pria, dan mengubur mayatnya di bawah rumahnya. Siluet patung dada, tetangga Gacy. Kami tak pernah menyangka, dia ramah, sering jadi badut di acara sekolah. Tapi bau busuk dari rumahnya, ternyata dari puluhan mayat. Memasuki era modern, teror pembunuh berantai belum berhenti. Tahun 1980-an hingga 1990-an, Los Angeles diteror oleh seorang pria, Richard Ramirez, The Night Stalker. Dia masuk rumah secara acak, membunuh pria, memperkosa wanita, bahkan anak-anak. Korbannya puluhan. Los Angeles hidup dalam ketakutan. Setiap malam, orang menutup pintu dan jendela rapat-rapat, tapi itu tak cukup. Salah seorang korban selamat berkata, "Saya terbangun, dan dia sudah di kamar saya. Matanya hitam, senyumnya menakutkan. Saya kira saya akan mati malam itu." Akhirnya Ramirez ditangkap, tapi namanya masih dikenang sebagai salah satu sosok paling menyeramkan di Amerika. Dan hingga kini, selalu ada ketakutan, karena mungkin masih ada zodiak baru di luar sana. Kita mungkin tak pernah benar-benar aman, karena monster seringkali berwajah manusia biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya.